welcome back sama Cika Dewi. Nah, hari ini gue mau Ladies Night. Jadi gue mau ketemu sama teman gue, namanya Divya dan teman-teman yang lain. Dia ini baru aja selesai karantina 14 hari di hotel. Yeay! Jadi dia itu dari bulan Januari kemarin dia memutuskan untuk balik ke negaranya di India. Dan dia baru boleh masuk ke Singapura lagi bulan Juli kemarin. Jadi walaupun kita punya izin tinggal di sini, tetap harus minta izin untuk masuk ke Singapura. Nah, gue mau nanya-nanya sama dia gimana karantinanya dia kemarin. Itu 14 hari tanpa boleh keluar kamar hotel. Gue sempat nyamperin dia, kirim kue dan ngucapin welcome back to Singapore. Sekarang gue mau ketemu dia, gue excited banget dan gue mau tanya-tanya banyak ke dia gitu. Nah, kalau misalnya dia mau di videoin, nanti gue share videonya. Tapi kalau enggak, gue akan kasih sumarinya buat info ke kalian. Oke, jadi ikutin aja. Jangan lupa pakai masker sebelum keluar rumah, oke? Nah, ini kita lagi di Chimes. Gue nggak tahu nih di mana Finger Campus, mungkin di sebelah sana kali ya. Si Bono. Oh, bagus kan? Ini gereja, tapi sekarang jadi tempat nongkrong. Kita lagi di Chimes. No, it's not picture, it's video. Oh my gosh. So, Savon is pregnant. After 5 months, we didn't see each other, right? Diva not pregnant. Long time. Divya, she lose weight. Look at her, and she's back in Singapore after long 5 months. Setelah kemarin, gue ketemu sama teman-teman gue, terutama dengan Divya. Divya itu teman gue yang baru aja selesai karantina di Singapura gitu. Jadi Divya setuju kalau gue bikin video dan tanya-tanya beberapa hal mengenai karantinanya dia. Dan gue nggak record selama kita ngobrol karena ada teman-teman gue yang lain di sana dan untuk menjaga privasi kalian. Jadi gue mau bikin sumarinya di video ini. Oke? Hari ini gue mau membahas tentang karantina. Jadi untuk informasi kalian bahwa Singapura itu sempat melakukan yang namanya circuit breaker. Jadi kita semua orang yang ada di Singapura itu tidak boleh keluar dari Singapura gitu. Jadi Singapura menutup bordernya kecuali untuk orang-orang Singapura atau PR atau warga negara asing yang memiliki izin tinggal dan bekerja di lini bisnis yang esensial gitu. Jadi kayak misalnya di kesehatan, healthcare, banking, pokoknya yang penting-penting gitu. Nah, untuk WNA yang tidak bekerja atau depending dengan pasangannya dan atau WNA yang bekerja tapi tidak di lini bisnis yang dianggap esensial oleh pemerintahan Singapura, maka saat circuit breaker itu mereka tidak dapat masuk ke Singapura. Makanya banyak sekali grup-grup gitu yang dibentuk karena banyak keluarga khususnya WNA yang terpisah. Jadi suami istri kepisah, satu di mana, satu di Singapura gitu. Anak-anak juga kepisah, anaknya ada di mana, orang tuanya ada di Singapura. Nah, seperti itu. Tapi setelah fase kedua ditetapkan oleh pemerintahan Singapura, itu kalian bisa masuk lagi ke Singapura asal kalian itu apply atau meminta izin ke lembaga yang disebut dengan MOM. MOM adalah Ministry of Manpower atau biasa disebut dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi kalian yang memiliki keluarga atau karyawan kalian itu sedang berada di luar Singapura, kalian harus apply surat izin approval untuk bisa masuk ke dalam Singapura gitu. Jadi untuk kasus temen gue, Divya, dia itu warga negara India dan dia pemegang izin tinggal yang disebut dengan DP atau Dependent Pass. Jadi suaminya yang kerja, dia nggak kerja, sama kayak gue. Jadi dia pegang DP, suaminya pegang EP, Employment Pass. Nah,
mereka kepisah sudah dari bulan Januari. Jadi Divya ada di India dan suaminya kerja di Singapura. Jadi setelah 5 bulan mereka kepisah, akhirnya mereka apply izin masuk ke MOM. Nah, izin masuk itu sempat ditolak 2 kali oleh MOM, dan yang ketiga kalinya akhirnya Divya boleh masuk. Divya masuk ke Singapura di akhir bulan Juli. Nah, sebelum dia masuk, dia harus memiliki atau memegang surat izin yang sudah di-approve oleh MOM. Nah, setelah dia dapat surat izin itu, akhirnya Divya beli tiket pesawat 5 hari sebelum dia kembali ke Singapura. Jadi dari New Delhi, dia terbang ke Singapura. Harga tiketnya cukup tinggi, itu sekitar $400. Biasanya New Delhi Singapura itu banyak banget penerbangan dan biasanya murah gitu kan. Tapi di masa seperti ini susah banget cari penerbangan dari New Delhi ke Singapura. Jadi itu cuma seminggu 2 kali atau seminggu sekali bahkan. Nah, setelah Divya masuk ke Singapura, dia harus mengikuti protokol yang ada. Jadi setelah sampai di airport Changi, dia harus mengikuti aturan yang ada. Jadi dia dan anaknya, jadi dia tuh berdua sama anaknya, FYI, dia tuh anaknya umur 2 tahun. Nah, jadi setelah dia nyampe di Changi, dia dikawal gitu, tidak boleh langsung keluar airport. Jadi dia dikawal sama orang dari pemerintahan gitu, dan dibagi ke dalam grup gitu. Jadi grupnya, satu grup itu ada 9 sampai 10 orang gitu. Nah, setelah dia lewatin immigration clearance, terus bagasi gitu, dia dikawal ke mobil-mobil yang sudah disediakan, jadi kayak minivan gitu. Nah, dia itu tidak tahu di mana dia akan dikarantina, karena yang pasti tidak boleh di rumah. Jadi karantina itu untuk warga negara asing pemegang izin tinggal di Singapura itu karantinanya harus di luar rumah atau di hotel-hotel yang sudah ditentukan oleh pemerintahan Singapura. Nah, hotelnya itu rata-rata sih hotelnya bagus-bagus ya gitu. Nah, jadi tapi Divya ini dia nggak tahu dia ditaruh di mana. Jadi dia udah ngikutin aja prosedurnya, dan dia dibawa ke salah satu hotel di Chinatown, namanya Hotel Capri Hotel di Chinatown nih. Nah, jadi setelah dia sampai, dia langsung diarahkan ke kamar dia, dan selama 14 hari itu dia nggak boleh keluar kamar, tidak boleh ketemu orang lain, bahkan staf hotel atau keluarga gitu. Terus yang ketiga dia tidak boleh menggunakan fasilitas yang ada di hotel gitu. Pokoknya nggak boleh keluar kamar sama sekali. Nah, dan dia juga harus install aplikasi khusus untuk orang-orang yang dikarantina gitu. Nah, selama karantina berapa biayanya? Nah, jadi Divya itu dia harus membayar sekitar 1.300. Kenapa 1.300? Karena dia tinggal satu kamar dengan anaknya. Jadi karena dianggapnya itu sharing room, jadi anaknya bayar 1.300 Singapura dolar dan Divya juga bayar 1.300 Singapura dolar. Tapi kalau misalnya kalian tinggal di kamar sendiri tanpa sharing dengan orang lain, itu biayanya 2.000 Singapura dolar. Oke? Nah, untuk anaknya Divya, karena usianya masih 2 tahun, jadi dia tidak melakukan swab test gitu. Jadi tidak dilakukan swab test di anak usia 12 tahun ke bawah. Oke? Nah, swab test ini dilakukan Divya di masa karantina hari ke-10, ke-11 atau ke-12. Jadi itu dia melakukan swab test. Nah, swab test itu seperti yang kalian tahu, swab test itu melalui hidung. Jadi syrinnya atau pipa kabel atau apa gitu panjangnya hampir segini, dia bilang, jadi dimasukin melalui hidung dan untuk mengambil cairan di dalam hidung dan akhirnya dites gitu. Nah, walaupun hasil tesnya keluar sebelum masa karantina ke-14 hari itu, Divya tetap harus stay sampai masa karantina ke hari ke-14 gitu, walaupun hasilnya negatif maksud aku. Nah, dan info berikutnya, jadi kalau biaya yang kalian bayar untuk karantina itu dari kantong pribadi gitu. Nah, kalau misalnya kalian tuh karantina bersama anak-anak kalian gitu, dan anaknya anaknya itu bisa sharing makanan bersama orang tuanya, itu kalian bisa minta atau mengajukan ke MOM memberitahu bahwa kalian tidak
memerlukan makanan untuk anak kalian karena bisa sharing gitu kan. Nah, nanti kalian bisa bilang ke MOM dan uang kalian akan dikembalikan sekitar $600. Nah, ini hint banget karena belum banyak orang yang tahu gitu. Karantinanya itu 14 hari ya. Nah, karantina ini akan terus dilakukan oleh pemerintahan Singapura ke depannya sampai waktu yang cukup lama dan belum ditentukan sampai kapan gitu. Untuk orang-orang yang baru yang diperbolehkan masuk ke Singapura. Jadi, orang-orang itu bisa Singapore citizen, bisa PR, bisa WNA, pemegang izin tinggal di Singapura gitu. Nah ini wajib dilakukan, tapi mungkin untuk Singaporean atau PR mereka bisa melakukan karantina di rumah gitu atau di fasilitas yang sudah disediakan pemerintahan. Tapi untuk WNA, pemegang izin tinggal seperti DP, EP, S-Pass, Work Pass, dan lain-lainnya, itu kalian harus karantina di hotel yang telah ditunjuk pemerintah dan harus membayar biaya 2.000 Singapura dolar gitu. Jadi makanya sekarang kita harus stay di Singapura. Kita nggak ada yang gue dan Nico, bahkan Nico pun tidak bisa bisnis trip kemanapun gitu, dan kita harus stay di Singapura. Begitu juga dengan gue nggak bisa pulang ke Jakarta, gue nggak bisa kemana-mana gitu, jadi harus stay di Singapura sampai waktu yang belum ditentukan karena ya itu gitu kan, harus karantina, terus penerbangan juga nggak banyak, dan belum tentu kalau untuk traveling gitu kita boleh keluar sesuka hati, kecuali kalian bisa keluar Singapura kalau misalnya alasannya kalian itu masuk akal gitu. Jadi misalnya kalian mention sebelum kalian pergi keluar Singapura, itu kalian mention kalau misalnya keluarga kalian ada yang sakit gitu, ada yang meninggal gitu, atau masalah-masalah krusial lainnya, kalian bisa ajukan dulu ke MOM dan di-mention kalau kalian memiliki masalah tersebut gitu. Jadi biasanya kalian boleh keluar dan boleh masuk lagi ke Singapura. Nah, itulah betapa ribetnya traveling di masuk ke Singapura di masa COVID-19 ini gitu. Jadi protokolnya baru gitu dan perlu biaya ekstra gitu. Makanya sampai gue nggak tahu sampai kapan kita akan stay di Singapura aja. Oke? Jadi sekian video mengenai karantina 14 hari di Singapura. Semoga videonya itu bisa menambah pengetahuan kalian gitu. Sabar-sabar yang mau ke Singapura untuk liburan karena ya beginilah keadaannya sekarang. Semoga banget semoga banget COVID ini segera berlalu sehingga turis gitu atau bisnis trip juga boleh masuk lagi ke Singapura dengan mudah gitu loh, karena sedih sih ngelihat Singapura resesi kayak sekarang dan sepi banget. Terima kasih kalian sudah menonton videonya sampai akhir. Sampai bertemu di video receh bersama Chika Dewi berikutnya. Bye bye. Have a good day.